Selamat datang di Jendela Kabut. Dalam episode sebelumnya, kita telah membahas kekuatan luar biasa dari kata-kata, sebuah kekuatan yang tak terlihat oleh mata, namun dampaknya sangat nyata dan terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata mampu membangun hubungan, memberikan motivasi, atau justru menghancurkan kepercayaan diri seseorang. Namun, kali ini kita akan memperdalam pembahasan tentang kata-kata berupa hinaan dan olok-olok, yang kini sering menjadi bahan konsumsi publik di media sosial. Fenomena ini bukan hanya sekadar tren, tetapi mencerminkan bagaimana kekuatan kata-kata negatif mampu menciptakan gelombang vibrasi yang berpengaruh besar, baik bagi korban penghinaan maupun pelaku penghinaan. Hinaan dan olok-olok seringkali digunakan sebagai alat untuk menyerang orang lain, baik karena motif emosi, kepentingan pribadi, atau sekedar kesenangan yang tidak bertanggung jawab. Namun kenyataannya, kata-kata negatif tersebut tidak hanya memengaruhi orang yang dihina, tetapi juga berbalik pada pelaku penghinaan itu sendiri, melalui efek bumerang yang mengikis reputasi, menghancurkan integritas, dan merusak hubungan sosial mereka. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara digital, dampak dari kata-kata ini menjadi semakin besar, tersebar luas, dan seringkali melampaui batas niat awal si pelaku. Kasus-kasus penghinaan yang saat ini ramai diperbincangkan di media sosial menjadi bukti nyata bagaimana kata-kata negatif memiliki daya destruktif yang tinggi. Namun, di sisi lain, ada pula keajaiban tersembunyi yang terjadi di baliknya. Dalam beberapa peristiwa, kata-kata hinaan justru menjadi alat yang tak disengaja dapat mengangkat martabat korban penghinaan di mata masyarakat, bahkan di mata Sang Ilahi. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kata yang diucapkan, terkandung energi dan konsekuensi yang tak bisa diremehkan. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang saat ini siap menerima kelimpahan dan keberkahan dari semesta. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda mendapatkan pemahaman mendalam. Pastikan untuk memperhatikan setiap detail yang ada, karena pelajaran yang dihadirkan bisa menjadi refleksi penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas like, share dan subscribe yang diberikan kepada kami, channel Jendela Kabut. Jangan lupa komen dengan membubuhkan kata, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda memberikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap menerima keberkahan dan kelimpahan dari semesta. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Kata-kata yang kita ucapkan mengandung kekuatan besar. Sebuah ucapan, baik positif maupun negatif, dapat membentuk persepsi, mempengaruhi hubungan, dan meninggalkan dampak emosional yang nyata. Setiap kata mengandung vibrasi dan energi yang akan mempengaruhi siapapun yang mendengarnya, dan memberikan pantulan balik kepada pengucapnya. Ketika kata-kata digunakan secara positif, kata-kata dapat menjadi alat untuk membangun, memberikan semangat, dan menciptakan koneksi yang mendalam. Namun, ketika digunakan untuk menghina atau mengolok-olok, kata-kata tersebut membawa vibrasi rendah, yang menciptakan kerusakan dan kehancuran, baik bagi orang yang dihina maupun bagi yang menghina. Dalam konteks spiritual, orang yang dihina seringkali dipandang sebagai penerima rahmat ilahi. Hinaan yang mereka terima adalah cara Sang Ilahi untuk menguji kesabaran, mengangkat derajat mereka, atau bahkan mengabulkan doa-doa yang mungkin tidak mereka sadari. Dengan demikian, kata-kata tidak hanya mencerminkan energi yang mereka bawa, tetapi juga memainkan peran dalam skenario keadilan ilahi yang lebih besar. Dalam kenyataannya, hinaan seringkali tidak hanya gagal merendahkan harga diri korban, tetapi justru meninggikan derajatnya di mata orang lain. Akan tetapi sebaliknya, pelaku penghinaan atau yang mengolok-olok menjadi korban energi negatif yang ia ciptakan sendiri, merusak martabat dan reputasinya sendiri. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui berbagai sudut pandang, baik moral, sosial, dan psikologis. 1. Hinaan pandangan filosofis dan agama. Dalam banyak tradisi agama dan filsafat, hinaan terhadap orang lain sering dianggap sebagai ujian bagi yang dihina dan bagi pelaku. Dalam Islam, misalnya, terdapat ajaran bahwa kehormatan seseorang tidak akan berkurang sedikit pun oleh hinaan orang lain. Justru hinaan itu menjadi dosa yang ditanggung oleh si pelaku.
Sebuah ajaran Buddha juga menekankan bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menghancurkan atau menyembuhkan. Ketika kata-kata itu benar dan baik, kata-kata tersebut dapat mengubah dunia. Pandangan ini menyoroti bagaimana penghinaan tidak hanya mencerminkan isi hati si pelaku, tetapi akan memberikan dampak yang ia ciptakan pada dunia di sekitarnya. Dengan kata lain, setiap ucapan, baik atau buruk, membawa konsekuensi yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun yang mendengarnya. Sokrates, seorang filsuf Yunani, pernah berkata bahwa jika seseorang mencoba merendahkanmu, itu mencerminkan lebih banyak tentang dirinya daripada tentang dirimu. Hal ini menegaskan bahwa tindakan yang merendahkan orang lain hanyalah proyeksi dari kelemahan atau kekurangan si pelaku. Tindakan seperti itu seringkali berakar pada kebutuhan untuk menutupi rasa tidak aman atau kelemahan dalam diri mereka sendiri. Dalam banyak kasus, hinaan bukanlah cerminan dari realitas si korban, melainkan upaya si pelaku untuk mendapatkan rasa superioritas sementara dengan cara yang merusak. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu mempedulikan hinaan, melainkan melihatnya sebagai peluang untuk menunjukkan karakter yang lebih kuat. Kata-kata adalah pedang bermata dua, yang dapat digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Ketika kata-kata digunakan untuk merendahkan, ia menciptakan getaran negatif yang berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Namun, dari perspektif spiritual, hinaan seringkali menjadi medium bagi Sang Ilahi untuk menguji ketahanan dan kesabaran seseorang, sekaligus menjadi sarana untuk meninggikan derajatnya di hadapannya. Dalam rencana ilahi yang lebih besar, penghinaan dapat berubah menjadi berkat tersembunyi bagi mereka yang mampu menghadapi hinaan dengan kesabaran dan kedewasaan. Oleh karena itu, setiap ucapan yang kita keluarkan harus dipertimbangkan dengan bijak, agar membawa kebaikan dan menjaga keharmonisan di antara sesama. 2. Naluri keadilan. Dalam setiap interaksi manusia, kata-kata memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis atau sebaliknya, menciptakan hubungan yang merusak. Kata-kata yang diucapkan tidak hanya membentuk persepsi, tetapi juga mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Energi yang terkandung dalam kata-kata bisa mempengaruhi orang lain secara emosional dan psikologis, meninggalkan dampak yang bisa bertahan lama, baik positif maupun negatif. Orang yang menggunakan kata-kata dengan bijak mencerminkan karakter yang kuat, sementara ucapan yang merendahkan, dengan cara menghina atau mengolok-olok, menunjukkan kelemahan atau ketidakseimbangan emosional si pengucap. Dari perspektif moral, penghinaan seringkali dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai kebaikan universal, seperti kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks agama, hinaan kepada sesama mencerminkan kelemahan spiritual si pelaku. Banyak ajaran agama, termasuk Islam dan Kristen, mengajarkan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya di kemudian hari. Dalam hal ini, Sang Ilahi memainkan peran sebagai pemberi keadilan. Hinaan yang dilemparkan dengan maksud untuk merendahkan orang lain justru dapat menjadi alat untuk meninggikan derajat si korban di matanya. Sementara si pelaku mendapatkan akibat nyata dari perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, peran ilahi seringkali terlihat dalam caranya memberikan keadilan, melalui hukum sebab akibat yang tidak dapat dihindari. Sang Ilahi digambarkan sebagai hakim yang adil. Dia mengangkat derajat orang-orang yang sabar, yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya, pelaku penghinaan seringkali mendapat balasan atas perilaku buruk mereka, baik dalam bentuk kehilangan reputasi, dosa moral, atau hukuman sosial. Dalam kenyataannya, fenomena penghinaan dalam kehidupan sosial telah memanggil naluri keadilan dari masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk dukungan penuh kepada mereka yang menjadi korban penghinaan. Hal ini semakin terlihat nyata ketika seseorang menjadi korban hinaan atau olok-olok, terutama jika mereka berasal dari kalangan yang lemah dan terpinggirkan. Masyarakat cenderung memberikan simpati dan dukungan yang luar biasa dan kuat. Ini merupakan bentuk simpati dan empati publik yang muncul karena naluri keadilan yang tumbuh untuk memberikan keberpihakan kepada si korban penghinaan.
Apalagi ketika korban memilih untuk tidak membalas hinaan, tindakan ini mencerminkan kemuliaan dan kebesaran jiwa si korban. Dipandang sebagai sosok yang kuat, karena mampu bertahan tanpa menunjukkan reaksi negatif. Dari sudut pandang psikologi, korban yang memilih untuk tidak merespons hinaan secara agresif menunjukkan kecerdasan emosional yang tinggi, menunjukkan kedewasaan dan mencerminkan kemuliaan hati. Ketahanan emosional ini merupakan benteng pertahanan yang kuat, yang ada di dalam diri si korban, yang mampu menjaga harga dirinya, sementara simpati dan dukungan sosial yang diterima, memberikan efek yang semakin memperkuat rasa percaya diri si korban. Akan tetapi, apa yang sebaliknya terjadi pada diri pelaku penghinaan, ia kerap menunjukkan tanda-tanda insekuritas atau ketidakmampuan mengelola emosi, yang bisa saja mendorong pelaku penghinaan untuk menyerang orang lain sebagai cara dia untuk menutupi kelemahannya sendiri, atau biasanya berujung pada rasa bersalah, malu, atau bahkan penyesalan ketika konsekuensi sosial mulai dirasakan. Dalam hal ini, dua sisi tajam dari kata-kata yang menghina menunjukkan bahwa penghinaan, meskipun tampak merendahkan martabat orang lain di satu sisi, akan tetapi di sisi lain, bisa menjadi sarana bagi korban perhinaan untuk mendapatkan kemuliaan di mata Tuhan dan manusia. Dalam konteks ini, peran ilahi tampak jelas sebagai pemberi keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia. 3. Efek bumerang. Dalam dinamika sosial, penghinaan tidak hanya menciptakan dampak psikologis, tetapi juga membentuk persepsi kolektif tentang pelaku dan korban. Banyak pelaku penghinaan bertindak dengan motivasi tersembunyi seperti rasa iri, ketidakamanan, atau kebutuhan untuk mendominasi. Tindakan ini seringkali berakar pada masalah internal yang belum terselesaikan, seperti rendahnya harga diri, atau konflik emosional atau perang batin di dalam dirinya. Sebaliknya, korban yang memilih untuk merespons dengan kesabaran atau diam, menunjukkan kekuatan batin dan kedewasaan emosional yang luar biasa. Reaksi ini tidak hanya memberikan pelajaran moral kepada pelaku, tetapi juga menarik empati dari masyarakat, sehingga mengubah penghinaan menjadi peluang untuk mengangkat martabat korban. Apalagi pada era modern saat ini, yang ditandai dengan konektivitas digital yang cepat, setiap kata yang diucapkan dapat dengan mudah menjadi viral dan menghasilkan reaksi publik secara luas. Ketika seseorang menggunakan kata-kata yang merendahkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban yang direndahkan, tetapi juga oleh pelaku yang menghina dan merendahkan. Kritik dari publik akan secara langsung menyerang pelaku karena perilakunya yang dianggap tidak etis. Apalagi jika ia adalah sosok yang memiliki pengaruh atau tanggung jawab publik. Akibatnya, pelaku tidak hanya kehilangan kredibilitas di mata masyarakat, tetapi juga menciptakan jurang pemisah dalam hubungan sosialnya, menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar hinaan itu sendiri. Bagaimanapun, penghinaan atau olok-olok adalah cerminan dari kerapuhan integritas si pelaku. Hinaan yang dikeluarkan biasanya memperlihatkan ketidakseimbangan batin dan kurangnya kemampuan untuk mengelola konflik secara dewasa. Dalam konteks sosial, pelaku penghinaan akan kehilangan kredibilitasnya dan dihukum oleh persepsi masyarakat yang menilai bahwa tindakannya sebagai ekspresi dari nilai-nilai yang rendah. Akibatnya, penghinaan tersebut tidak hanya gagal mencapai tujuannya untuk merendahkan si korban, tetapi justru mempermalukan pelaku dan membuka kelemahan moral dalam dirinya. 4. Kesadaran diri dalam berbicara. Kata-kata, sekalinya terucap, memiliki kekuatan yang tidak bisa ditarik kembali. Setiap ucapan membawa konsekuensinya masing-masing, dan seringkali jauh melampaui niat awal si pembicara. Ini mengingatkan kita bahwa berbicara bukan hanya soal menyampaikan informasi atau berseloroh begitu saja, tetapi juga soal menciptakan energi yang dapat membangun atau merusak. Dalam interaksi sosial, ucapan yang kurang bijak dapat menyebabkan luka emosional yang mendalam, sementara kata-kata yang penuh empati dan penuh pengertian dapat menciptakan kedamaian dan mempererat hubungan. Oleh karena itu, kesadaran dalam berbicara menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Orang bijak di berbagai tradisi budaya dan spiritual
selalu mengajarkan pentingnya berpikir sebelum berbicara. Mereka mengingatkan kita bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita tidak hanya mencerminkan pikiran kita, tetapi juga membangun persepsi nilai dan kepribadian diri kita yang sesungguhnya. Kata-kata yang tidak dipertimbangkan dengan matang bisa menjadi senjata yang merusak hubungan, menciptakan konflik, atau bahkan menyakiti diri sendiri. Sebaliknya, kata-kata yang penuh kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang tidak hanya memberikan dampak positif kepada orang lain, tetapi juga meningkatkan martabat kita di mata masyarakat dan Sang Ilahi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi dengan cepat seperti sekarang ini, berbicara dengan penuh kesadaran dan bijaksana menjadi semakin layak untuk dikedepankan. Media sosial sangat memungkinkan kata-kata yang kita ucapkan dapat menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Dalam konteks ini, ucapan yang tidak bijak dapat menyebarkan kebencian atau informasi yang salah, menciptakan dampak negatif yang sulit untuk diperbaiki. Oleh karena itu, menjaga kesadaran dalam setiap kata yang kita ucapkan adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan. Berbicara dengan penuh kesadaran, bijaksana, dan penuh pengertian, tidak hanya menjaga keharmonisan kita dalam hubungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi dunia di sekitar kita. Penutup. Ketika seseorang dihina, mungkin sulit untuk tidak merasa terluka. Namun, dengan memahami bahwa hinaan seringkali lebih mencerminkan kelemahan si pelaku daripada kekurangan kita, kita dapat belajar untuk tidak membiarkan kata-kata negatif memengaruhi harga diri kita. Sebagai pelajaran, marilah kita selalu memilih kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Kata-kata yang diucapkan dengan penuh kesadaran, bijaksana dan penuh pengertian. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga kehormatan orang lain, tetapi juga martabat diri sendiri. Pesan semesta. Berpikir sebelum berbicara adalah seni kecil yang menciptakan perubahan besar. Dan dalam setiap ucapan ada kekuatan kata-kata yang bisa membangun dan menghancurkan. Jadilah lilin yang menerangi, bukan api yang membakar. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.